Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di DKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kami ada kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan kita, lalu kami juga mengingatkan bahwa handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik, sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu hari ini kita dilayani oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI 5. Majelis tugas Penatua Hong, Penatua Kris, Penatua Hendrata, Penatua Manunggal, dan Penatua Ninik. Pemandu pujian Bapak Juanda dan Ibu Rini. Pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Velika. Pengisi pujian Regen Vokal Zaki dan Valen. Lektor Bapak Mesah Kadang dan Ibu Naomi Apakan dari wilayah 3. Pendoa Bapak Penatua Dani. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudari Vicky, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Adapun warta hari ini, kita pada hari Minggu 10 Maret 2024, Pendeta Henry Salim akan melayani di kebaktian umum 1 dan 2 pada pukul 7 dan pukul 9 di GKI Kosambi Timur, Jalan Kosambi Timur nomor 4 di Tangerang. Bersama beliau paduan suara nada kasih juga mengisi pujian di kebaktian umum kedua pada pukul 9. Mohon dukungan doa dan dari saudara jemaat agar pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Berita kelahiran, Tuhan telah mengaruniakan putra yang diberi nama Firaj Atwa Al-Saidan pada tanggal 2 Maret 2024 hari Sabtu. Putra dari Bapak Alfian dan Ibu Hana Novia Sekarsari, dan juga merupakan cucu dari Ibu Suharsih almarhum dan Bapak Sartim yang beralamat di Cipinang Muara 3, Jakarta Timur. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahirannya, Tuhan memberkati. Ada berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu 24 Februari 2024 Ibu Elminar Boru Tobik di Medan, Tarutung, pada usia 95 tahun. Beliau merupakan ibu dari Ibu Rohani Simaremare, nenek dari Ibu Uni Hartati dan Saudara Febrianto, serta Saudara Octavianus. Berita kedua, Pendeta Yosef Gotiongham dalam usia 59 tahun. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan rasa duka yang mendalam atas kembalinya Pendeta Yosef Gotiongham, suami dari Ibu Evra Tineka Christine, ayah dari Ibu Angela, saudari Justisi, dan saudara Divino ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat
mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu depan akan diadakan oleh Majelis Jemaat PMJ yang hari Minggu pada 17 Maret 2024 yang dipimpin oleh tim Sarpen pada waktu pukul 11 sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja dengan agenda renungan dari Pendeta Diana Bahri. Laporan evaluasi rencana program, Wanasari, dan penutup. Saudara jemaat yang ingin menyampaikan usulan atau saran dapat memberikannya melalui Sekretariat Gereja secara tertulis dalam amplop tertutup dan mencantumkan identitas diri. Setiap anggota majelis jemaat diminta hadir dalam persidangan tersebut dan jemaat diharapkan mendukungnya dalam doa agar sidang berjalan dengan lancar dan hanya kehendak Tuhan sajalah yang selalu diutamakan. Ada berita dari Panitia Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Salam sejahtera dari kami Panitia Paskah. Untuk menghidupkan tema Teruslah Berkarya, Tuhan Sudah Membuka Jalan, GKI Cipinang Elok akan mengadakan aksi Paskah mengunjungi Rumah Hati Suci. Rumah Hati Suci adalah tempat anak-anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh dengan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang kurang beruntung, seperti yatim piatu, dari keluarga broken home, keluarga sangat miskin, dan anak-anak yang terlantar. Sehingga Rumah Hati Suci menjadi tempat bagi mereka untuk memupuk harapan dan merancang masa depan. Saat ini ada 44 anak asuh dengan usia antara 8 sampai 22 tahun. Berikut video singkat dari Rumah Hati Suci. Rumah Hati Suci berawal dari inisiasi seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Ao Cui Lan atau lebih dikenal dengan nama Nyonya Li Qianchun yang mendirikan tempat penampungan bagi para korban perdagangan perempuan. Menjadi benteng perlindungan bagi kaum tertindas, Li Qianchun pasang badan dan tak gentar melawan mafia dan mucikari. Ia berhasil menyelamatkan puluhan perempuan muda yang akan dijual, lalu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, makanan, hingga pendidikan yang layak. Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga ini tak hanya bertahan, tapi berkembang menjadi agen perubahan pemutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Rumah Hati Suci masih berdiri untuk meneruskan nilai kemanusiaan dan semangat Li Qianchun dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan perempuan. Rumah Hati Suci ini sejatinya adalah rumah, tempat anak mendapatkan kasih dan perhatian yang utuh, tempat mereka membangun harapannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu anak tidak hanya mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, tetapi juga pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi ada kegiatan-kegiatan keterampilan yang ada di Rumah Hati Suci, antara lain paduan suara, ada kelas balet, ada kelas bela diri, dan ada juga kursus-kursus singkat seperti kelas memasak, kelas-kelas kecantikan, kelas merangkai bunga, kemudian ada les bahasa Inggris, dan sekarang kami sedang mengusahakan untuk les bahasa Mandarin. Di samping itu juga ada sharing secara berkala antara anak-anak dan pimpinan panti, tempat mereka bisa curhat tentang masalah apa saja, dan juga sharing berkala anak bersama para pengasuh. Kesan pertama yang paling saya rasakan, paling kental terasa itu adalah suasana kekeluargaan. Sangat tinggi suasana kekeluargaan di tempat ini, baik antar anak atau anak dengan pengasuh maupun antar pengasuh. Kami di sini sudah seperti satu keluarga besar. Berkat sarana pemaksimalan kompetensi, anak-anak asuh Rumah Hati Suci kerap mendulang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.
pengelola berupaya terus memfasilitasi anak-anak dalam berekspresi dan mengasah keberanian melalui dukungan di berbagai ajang kompetisi. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Saya bercita-cita sebagai arsitek. Cita-cita saya pemain futsal. Saya bercita-cita menjadi pengusaha. Cita-citanya jadi dokter gigi. Cita-cita saya ingin menjadi orang kaya agar bisa membantu banyak orang. Mari bergandeng tangan bersama Rumah Hati Suci dalam menjamin hak-hak kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan. Kunjungan direncanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024. Dana yang diperlukan lebih kurang 20 juta yang akan kami pergunakan untuk membeli freezer 450 liter, bantuan uang sekolah anak, membeli alat-alat mandi, membeli alat-alat kebersihan, membeli selimut dan tumbler untuk anak-anak. Kami sangat mengharapkan partisipasi atau dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian. Partisipasi Bapak, Ibu, Saudara dapat ditransfer ke rekening GKI Cipinang Elok dengan angka atau kode 7 di belakangnya. Misalnya 100.000, Bapak Ibu akan mentransfer 100.007 rupiah. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan dalam amplop tertutup seperti ini yang sudah Bapak Ibu terima mungkin, yang sudah kami sediakan dan dapat dimasukkan dalam kantong persembahan atau kotak persembahan yang tersedia di kantor TU pada hari kerja. Atas perhatian dan partisipasi atau dukungan dari Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pesaat teduh sejenak. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah keempat dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati anugerah Allah yang memulihkan umat-Nya. Kita nyanyikan Bukalah Hati kepada Tuhan 2 kali.
Biarlah semua orang yang berlindung kepadamu bersukacita. Biarlah mereka yang bersorak-sorai selama-lamanya. Biarlah Engkau menanggungi mereka. Sehingga yang mengasihi namamu bersukaria karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan pembelaanmu seperti perisai. Marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu NKB 3, Terpujilah Allah. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, ketika dosa melanda dunia, Allah menyatakan anugerah-Nya
melalui Yesus Kristus. Anugerah Allah itu bekerja untuk memulihkan dan membuka jalan keselamatan. Demikianlah tema ibadah kita pada hari ini, anugerahnya pulihkanku. Saat Allah menawarkan pemulihan bagi kehidupan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita telah menerima anugerahnya itu dengan sepenuh hati? Apakah kita telah benar-benar menyambut anugerah Allah dalam hidup yang penuh ketaatan kepada Kristus? Apakah kita pun telah berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Ia kerjakan? Menyatakan pekerjaan-pekerjaan baik dari Allah untuk lingkungan di sekitar kita. Dalam ketulusan dan kejujuran hati, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dalam doa secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi sejenak. Ya Allah, saat kami menyimpang dan memberontak, anugerah-Mu tetap hadir untuk memanggil kami. Melalui salib Putra-Mu Yesus Kristus, kami menyadari betapa besarnya keegoisan, kesombongan, dan kebencian yang kerap menguasai diri. Kasihanilah kami, ya Allah, dan tolonglah kami untuk senantiasa memandang kepada Kristus, agar di dalam kasih-Nya kami mampu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Ibrani 9 ayat 28 yang menyatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ajar benar, harum gelap, membarui hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Itulah yang akan kita renungkan juga saudara, karena anugerah Tuhan sudah pulihkan kita. Kita mau memandang kepadanya senantiasa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa epiklese sebelum kita membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kehidupan kami. Walaupun hidup tidak selalu berjalan lancar, terkadang ada hal-hal yang kami tidak dapat mengerti terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kami ingat bahwa anugerah Tuhan tersedia bagi kami. Anugerah Tuhan memulihkan kami dan kami mau memandang hanya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur saat ini dapat beribadah bersama-sama. Saat ini kami mau membaca beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperoleh janji Tuhan, hidup yang kekal yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, urapi semua kami oleh Roh Kudus-Mu. Urapi anak-anak-Mu juga yang akan membacakan firman Tuhan, memimpin nyanyikan mazmur, dan juga urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang pertama diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ulangi, diambil dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan,
Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan mengukurkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Allah. Bacaan Injil, saudara-saudara, kita berdiri. Kalau di sini tulisnya berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai 21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ya sebentar, saudara nyalain ininya dulu. Ya, oke. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan ya. Semoga semua memang sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama di Minggu Prapaskah yang keempat ini, saudara-saudara. Tema kita adalah anugerahnya, pulihkanku, ya, anugerahnya pulihkanku, saudara-saudara. Saya kira kebanyakan saudara mengenal kata-kata ini, kenal nggak, saudara-saudara? Kata-kata ini. Ya, sola gracia, ya. Apa artinya sola gracia? Grace, ya. Tadi kita nyanyikan Amazing Grace, Amazing Grace, ya. Sangat besar anugerahmu. Nah, jadi kita diselamatkan. Di sini dikatakan hanya karena anugerah Tuhan. Ya, ini memang sangat kental sekali menjadi semboyan reformasi. Kita mengenal juga sola fide. Sola fide itu iman, betul ya. Hanya karena iman ya. Kalau fide udah ini dari faith, kalau tadi grace ini faith bahasa Inggrisnya. Sola scriptura hanya karena firman Tuhan. Nah, lalu sola Christus hanya melalui Kristus, dan ada sola Deo Gloria. Yang beda tipis dengan soli Deo Gloria. Hanya ya bagi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini menggambarkan juga apa yang ada di ayat Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Khususnya sola gracia dan sola fide itu tadi kita udah baca. Di sini dikatakan sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, saudara. Jadi kita mungkin ketika saya mempersiapkan khotbah ini ingat juga ya sebuah lagu, banyak lagu-lagu yang berbicara bahwa semua itu hanya anugerah Tuhan ya. Di antaranya saudara mungkin tahu lagu bukan karena ya, bukan karena kebaikanku ya, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekuatanku, bukan karena ya kehebatanku, tapi kalau aku dapat
aku bisa, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, tapi masih ada orang yang suka bertanya juga, saudara, seolah-olah masih ada pemahaman yang kurang mantap, ya. Apa hubungan antara sola gratia dan sola fide itu? Saudara, hubungannya apa? Kalau hanya karena anugerah, ya. Jadi iman itu hubungannya apa? Nah, kita diselamatkan, jadi jika anugerah Allah, apa berarti kita tidak melakukan apapun atau ada yang harus kita lakukan, dalam tanda kutip kontribusi, iya kan? Yang harus kita lakukan sebagai respons kita terhadap anugerah Tuhan, saudara. Inilah yang kita mau lebih memikirkan, mantapkan, ya, sampai kita bisa memang menyatakan, dan kita memang sudah bisa menyatakan, saya pikir cuma kita diingatkan lagi ketika kita ada dalam minggu-minggu Prapaskah, dan sebentar lagi kita juga akan memperingati Jumat Agung, saudara-saudara, bahwa anugerah Tuhan sudah memulihkan saya, saudara-saudara. Nah, itu tadi kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, di mana di tengah-tengahnya di dalamnya ada ayat yang sangat terkenal, ya. Ayat yang sangat terkenal itu ayat apa? Yohanes 3 ayat 16, ya. Itu saudara pasti hafal semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat saudara konteksnya, maka ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan penjelasan Yesus kepada seorang yang mau datang kepada Yesus yang bernama Nikodemus. Jadi kalau saudara lihat dari ayat 1, pasal 3 ayat 1, di situ dikatakan ada seorang Farisi bernama Nikodemus, dia seorang pemimpin Yahudi, saudara. Nikodemus itu seorang yang punya kedudukan yang tinggi sebagai pemimpin Yahudi, dan dia tahu aturan-aturan, ya, agama Yahudi begitu hebat, saudara. Tapi rupanya dia melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Yesus, ya. Karena dia juga mungkin ada ketakutan, maka dikatakan pada ayat 2 di sini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus, saudara. Ya, dan lalu dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dan Yesus terus kemudian menjawab sesuatu yang tidak disangka. Apa yang Yesus jawab? Inilah bagaimana seorang dapat menerima keselamatan, saudara. Bagaimana seorang dapat menerima keselamatan. Nah, itu yang sempat membingungkan, ya, walaupun hari ini kita nggak membahas tentang itu, yang sempat membingungkan Nikodemus, itu dikatakan, Yesus langsung mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bicara lahir kembali. Nikodemus langsung berpikir lahir kembali itu harus masuk ke dalam perut ibu lagi, saudara-saudara. Bagaimana, ya kan? Tapi yang Yesus katakan lahir kembali itu adalah seorang lahir dari Roh Kudus, saudara-saudara. Lahir dari Roh Kudus. Dan Yesus terus menjelaskan tentang bagaimana keselamatan itu bisa diterima, dan ya, yang tadi ayat-ayat kita baca dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara-saudara, ya, anak manusia harus ditinggikan. Nah, ini ya yang kita baca. Jadi Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang tadi kita baca, ya, itu menjadi rujukan ketika Yesus menjelaskan mengenai keselamatan kepada Nikodemus, saudara-saudara, ya. Jadi apa yang terjadi di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 itu, saudara, ya. Di situ ternyata
berbicara tentang bangsa Israel yang dikatakan berkata-kata melawan Allah dan Musa, ya. Apa yang mereka katakan? Ternyata apa yang mereka katakan itu adalah suatu ungkapan yang tidak tahu mengucap syukur. Benar nggak tadi kita baca di dalam kitab Bilangan, saudara, ya. Kalimat kata-kata yang tidak tahu mengucap syukur karena apa? Karena sesungguhnya bangsa Israel itu ketika dijajah di Mesir, mereka sudah berseru-seru kepada Tuhan, ya, supaya mereka dibebaskan keluar dari Mesir, dan mereka terus bisa keluar dari Mesir, kan? Luar biasa nggak? Luar biasa itu. Harusnya kan penuh ucapan syukur, tapi bangsa Israel maunya mungkin kalau keluar dari Mesir itu dibayangkan, ya, langsung pindah gitu kan. Waktu itu nggak ada pesawat terbang, ya, nggak dinaikin pesawat terbang dari Mesir pindah gitu kan ke Kanaan, saudara. Mereka kan harus melalui padang gurun, saudara-saudara. Jadi mereka harus melalui proses, dan inilah yang tidak pernah mereka pikirkan. Ya, mereka tidak pernah pikirkan sehingga akhirnya mereka tidak bersyukur, tapi mereka bilangnya, ya, luar biasa, saudara, ya. Mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, ya. Tadi kita baca pada ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Saudara-saudara, dikatakan tidak ada roti dan tidak ada air. Dan bahasanya juga dikatakan kami muak dengan makanan hambar ini. Makanannya mana lagi gitu kan. Kami muak. Padahal mereka mau keluar dari Mesir atas kemauan mereka, saudara. Nah, karena itu, ya, Tuhan mendatangkan ular-ular tedung. Ya, jadi bersyukur juga kalau kita sudah ada dalam anugerah Tuhan Yesus, ya kan. Kita juga suka nggak bersungut-sungut? Suka bersungut-sungut? Waduh, sering lagi ya. Untung nggak ada ular-ular tedung. Coba, kalau ada ular-ular tedung, gimana, saudara? Karena ya kita bersungut, kita tahu ya kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi pada masa perjanjian lama, maka ada ular-ular tedung. Ular tedung itu hukuman Allah, ya, atas bangsa Israel yang memberontak, yang bersungut-sungut, saudara-saudara. Nah, bersyukurlah terus kemudian Israel sadar, ya, ketika banyak yang mati, dikatakan kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Ya, berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Ya, jangan dong nih, gimana ya? Kena ular tedung mati. Lalu Musa bersyafaat. Nah, Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan saat Musa berdoa itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang, saudara. Nah, itu ya, seperti gambarnya, buatlah ular tedung dan taruhlah sebuah tiang. Kalau tadi orang-orang yang dipagut itu mati, maka sekarang karena mereka udah menyadari dosanya, ada jalan supaya tidak mati, saudara. Bagaimana jalannya supaya tidak mati? Bagaimana? Diam-diam aja? Enggak. Jalannya supaya tidak mati dikatakan setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya, ya, melihatnya berarti melihat itu memandang, ya, ditaruh di atas sebuah tiang itu kan. Jadi berarti kalau lihat kan ke atas, ya kan ya. Melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipagut ular tapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Dan luar biasanya, saudara-saudara, Yesus dalam pengajarannya, Yesus menunjuk itu tadi ayat 14 yang kita sudah baca. Makanya dikatakan sama seperti Musa. Ya, nah jadi itu juga kita mesti mengerti, saudara, Israel tidak selamat karena ular, bukan karena ularnya ya, melainkan mereka
Selamat karena melihat kepada Allah. Allah memberikan jalan bagaimana mereka selamat, dan ketika mereka memandang kepada Tuhan, maka mereka mengalami, mereka tidak mati. Ya, nah jadi memandang kepada Tuhan harus kita ingat di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara. Apapun yang kita alami, jangan lupa memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saudara ingat ya, ada gambar tiang, lalu ada ular, saudara, maka saudara juga kadang-kadang bisa melihat kalau saudara jalan-jalan. Bisa lihat apa? Tanda apotek, ya kan ya. Nah, tanda apotek itu jadi ular memang itu simbol obat dan juga racun. Tapi kalau apotek itu obat ya kan ya, berarti kan. Nah, jadi kita diingatkan di apotek itu ada harapan ya, kalau Tuhan berkati juga tentunya obat-obat itu, saudara-saudara. Dan ini dipakai ya menjadi metafor diri Yesus. Yesus mengajarkan pada Nikodemus sesuatu yang masih belum terjadi ya, tapi itu akan terjadi, dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu masuk ke ayat 16 itu. Saudara-saudara ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi kalau itu ular tembaga, maka Yesus disalib ya. Karena itu memandang kepada salib Yesus itu penting sekali, dan memang Yohanes ya mempunyai pemahaman yang beda dengan Injil-Injil lain. Artinya Yohanes mempunyai penekanan yang berbeda, saudara. Kalau biasanya salib dianggap sebagai apa, saudara? Lebih orang melihat salib sebagai menderita deh ya. Itu penderitaan yang mengerikan, saudara. Tapi justru dalam Injil Yohanes salib dipandang sebagai pemuliaan, peninggian Sang Bapa kepada anak. Ya, peninggian, saudara. Di mana orang yang mau taat, orang yang percaya dikatakan. Ya, kalau itu kan yang tadi digigit ular, kalau dia nggak mau, kalau dia bilang, dia nggak percaya bahwa kalau memandang ular tembaga itu bisa selamat, apa yang terjadi? Tetap mati, ya kan? Tapi yang percaya, yang mau taat, hidup, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus disalib, maka salib ini juga pemuliaan, peninggian Sang Bapa kepada anaknya, ya. Bagaimana dengan memandang salib yang artinya mau percaya kepada Yesus Kristus, maka seseorang mendapatkan anugerah Allah. Kita yang harusnya dihukum di atas kayu salib itu, tapi kita mendapatkan anugerah Allah. Saudara boleh merasakan menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Nah, itulah biarlah kita merasakan bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita bisa dipulihkan, saudara. Jadi memang hanya karena anugerah, tapi anugerah itu bukan sesuatu yang pasif. Kita nggak mau tahu untuk merespon, saudara ya. Tapi kita dipanggil untuk merespon, saudara. Kalau ular tembaga tadi responnya apa? Respon menerima anugerah Tuhan. Orang tadi yang ular tembaga ya yang dipagut mati, mereka nggak mati kalau apa? Kalau mereka sadar, ya kan? Mereka mau mengaku dosa, mereka mau taat kepada apa yang Tuhan katakan. Artinya percaya kata-kata kalau memandang tidak binasa, ya. Nah, dan mereka mau memandang, maka mereka mendapatkan anugerah. Demikian juga saudara dalam Injil Yohanes. Maka di sini katakan yang tidak percaya ada dalam hukuman, yang percaya mendapatkan hidup yang kekal.
Jadi ketika kita mau memandang salib Kristus, kita mau percaya ya, taat kepada apa yang dikatakan firman, dan kita mempercayakan diri kepada salib itu, kita mendapatkan peneguhan, saudara. Sola Gratia ya, Sola Gratia itu anugerah Allah yang sudah dimulai sejak dulu ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, Allah udah berjanji bahwa Allah tidak membiarkan manusia, Allah akan menyelamatkan. Walaupun waktunya itu lama dari Adam dan Hawa sampai Yesus datang ke dunia ini dan disalib, saudara-saudara. Nah, tapi sola fide, saudara, sola fide berbicara tentang iman yang merespon keselamatan. Makanya kita yang ada di sini harusnya sudah merespon belum? Sudah ya kan? Kita merespon, Tuhan saya mau percaya. Lalu oleh gereja disuruh katekisasi, belajar ya kan? Kita dibaptis. Nah itu respon kita bahwa saya mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karenanya kita boleh merasakan anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, bagaimana kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita? Maka kita tadi saved by grace alone memang. Kita diselamatkannya hanya karena anugerah. Ya, sola gratia tadi. Tapi kita harus mau beriman. Kalau anugerah itu sudah diberikan, tapi kita tidak mau beriman, ya nggak bisa juga ya kan. Jadi kita diselamatkan sola gratia, tapi perlu melalui iman. Dan kita tahu Yesus yang disalib ya. According to scripture alone, Alkitab menyatakan Kristus yang disalib. Itulah yang harus kita pandang pada Yesus, saudara-saudara. Dan ketika kita sudah diselamatkan, ya, maka kita juga harus ya menjadikan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana tentang Nikodemus tadi, saudara ya? Bagaimana pemulihan seorang Nikodemus? Memang nggak banyak kisah tentang Nikodemus, tapi ada di 2 tempat, paling nggak di Injil Yohanes, ya, setelah percakapan. Jadi Nikodemus mau nggak menerima keselamatan, itu kan? Ternyata Nikodemus memang pemimpin Yahudi, tapi dia lebih mau menerima Kristus, saudara. Dari mana taunya? Nikodemus berani membela Kristus, ya. Ketika ada penghukuman Kristus, ya, banyak orang yang tidak suka kepada Kristus, tapi Nikodemus membelanya. Dan juga ketika Yesus mati, saudara-saudara ya, Yesus dikubur, dikatakan di Yohanes 19 ayat 39, Yesus membawa banyak rempah-rempah untuk mayat Yesus ya. Jadi dia mau memberikan sesuatu kepada Yesus, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kalau Nikodemus mengalami pemulihan yang dari Tuhan, ya, sebagai murid, apa pemulihan yang kita alami? Nah, dikatakan yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan berarti cuma di sana, ya. Oh, saya cuma menanti nih hidup yang kekal. Tapi kita diajarkan hidup yang kekal itu juga mulai di sini, iya kan? Ketika kita percaya, kita udah mengalami hidup dalam Tuhan, hidup yang kekal, awal nantinya memang di sana. Nah, hidup yang kekal di sini itu yang memampukan kita untuk menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, karena itu hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Apakah kita benar sudah rasakan kita terima? Ya, berapa kali kita merasakan dipulihkan oleh Tuhan? Saya mengingat ya ketika mempersiapkan khotbah ini juga bahwa pertama kali saya merasakan pemulihan dari Tuhan ketika saya berusia 14 tahun ya saudara ya, di tahun 1977. Waktu itu saya sedang malas sekolah ya, ada malasnya juga saudara. Waktu SMP 2 saudara-saudara ya, karenanya maunya nyontek aja. Kalau orang maunya nyontek berarti apa? Berarti dia tidak tahu apa tujuan sekolah itu kan. Jadi lagi gak punya tujuan hidup saudara. Nah
bersyukur ada teman saya di sekolah yang mendoakan. Ya, teman saya mengajak saya ke gereja. Dan di gereja itulah saya merasakan jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan yang memulihkan. Lalu sejak itu saya mengikuti kelompok tumbuh bersama, ya, KTB. Nah, 10 tahun kemudian saya udah menjadi calon pendeta di sini, ya. Dan bersyukur juga udah yang bersama saya pada jadi penatua juga nih ya. Nah, itu kan ya. Nah, saudara-saudara. Jadi tahun 87 saya memulai pelayanan di GKI Cipinang Elok ini, saudara. 37 tahun yang lalu. Ya, benar ya, 37 ya. Nah, 37 tahun yang lalu. Nah, ya, jadi mengalami pemulihan, tahu hidup itu untuk apa dan mau melakukan pekerjaan baik dan bersyukur ya. Kalau hanya karena saya sendiri, saya nggak bisa juga, ya kan? Kita manusia penuh kelemahan, tapi karena Tuhan yang mampukan, kita tetap mampu melakukan pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Dan dalam perjalanan hidup pasti juga ada turun naiknya, naik turunnya. Nah, ketika kita mengalami naik turun, anugerah Tuhanlah yang menopang kita, ya. Ada banyak hal yang kalau mau disaksikan gak kelar-kelar nih saudara ya, tapi udah disuruh selesai tuh saudara. Saat hening katanya gitu kan ya. Nah, jadi ya, kalau jadi ada banyak ya kan peristiwa kita mengalami ya saat-saat yang sulit, tapi hanya karena anugerah Tuhan memulihkan kita dari waktu ke waktu. Dan kita yakin sampai hari ini topangan anugerah Tuhan itulah yang menguatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Untuk mau taat, untuk mau percaya, beriman sungguh. Amin. Saat hening bagi kita. Ada persembahan pujian. Faithfulness, O God, my Father, there is no shadow turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have
is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Lord, unto me. Terima kasih atas pujiannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami, begitu besar anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, tapi Engkau telah selamatkan kami. Engkau telah memulihkan kami, dan oleh iman kami bersyukur Engkau juga yang memampukan kami untuk merespon anugerah Tuhan melalui iman ya Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk GKI Cipinang Elok ya Tuhan, khususnya juga di dalam saat-saat masa raya Paskah ini, dalam minggu-minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Tuhan, Engkau yang menolong supaya semua dapat dipersiapkan dengan baik, panitia dapat mempersiapkan dengan baik, dan umat Tuhan dapat menghayati akan kasih yang telah Tuhan ajarkan, yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh juga mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga yang berkati majelis jemaat, badan pelayanan atau pokja-pokja, dan semuanya bersama dengan seluruh umat Tuhan di sini. Tuhan yang memberkati. Saat ini kami juga mau berdoa untuk para usia lanjut, di antaranya adalah Oma Marta Mulyadi, Oma Betsy, itu Maria Eling Dharma, Oma Li Winyo, ibu dari Bapak Hari Sofyan, dan mungkin juga ada yang lain yang lanjut usia, yang tubuhnya juga dirasakan makin lemah, yang namanya yang belum kami sebutkan. Tuhan, kami tahu Engkau juga yang tetap memperhatikan mereka dan memberikan anugerah Tuhan yang menopang mereka senantiasa. Mereka boleh tetap rasakan dekat dengan Tuhan, bahkan makin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka satu persatu ya Tuhan. Demikian juga yang sedang dirawat di rumah sakit, Pendeta Emeritus Maryam yang dirawat di RS Premier Jatinegara karena pendarahan otak. Tuhan juga yang menolong sehingga sudah dioperasi. Kami dengar hasil operasinya itu Tuhan berkati, membawa kebaikan, dan Pendeta Maryam kami harapkan dapat sehat lagi ya Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah, Oma Erni, ibu dari Bapak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Laurina Engkiriwang, Oma Tina Gunawan, ibu Murnila Sebua, ibu dari Penatua Teddy Telom Banua,
dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan. Kami mohon juga Tuhan yang berkenan menjamah mereka, memberikan kesehatan, memberkati pengobatan yang ditempuh, juga yang dalam proses pemulihan Ibu Pinkan Nantang, Ibu Tugiati, Ibu Endang di Medan pasca stroke, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan mungkin juga ada yang namanya belum kami sebutkan. Ya Tuhan, juga mereka membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus dekat, mereka rasakan Tuhan ada dekat mereka, dan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk jemaat GKI Melur dalam berbagai pergumulan pelayanan dan SDM. Kiranya mereka juga mendapat hikmat dari Tuhan, Tuhan yang menjawab, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana. Demikian juga kami mau berdoa untuk pemerintah dan para pemimpin kami di tiap daerah, terutama pasca pemilu ini, biar semua dapat menjaga keamanan dengan baik ya Tuhan, kehidupan berjalan juga dengan baik. Dan juga kami mau berdoa dalam upaya pemerintah dalam mengendalikan harga, ketersediaan kebutuhan pokok, terutama beras menjelang bulan puasa ini. Kiranya Engkau juga yang beri hikmat dan bijaksana senantiasa. Kami rindu melalui pemimpin sekarang dan juga nanti melalui pemimpin terpilih, mereka benar-benar menjalankan apa yang dipercayakan rakyat dengan sungguh takut akan Tuhan dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi rakyat ya Tuhan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia boleh makin dirasakan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Tuhan tahu ada pergumulan apa yang sedang kami hadapi. Mungkin kami mempunyai pergumulan dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan ekonomi kami, dalam kesehatan kami, dalam pendidikan, mungkin juga kami masih menunggu kehadiran pasangan hidup, mungkin juga kami sedang menantikan kehadiran anak di dalam rumah tangga kami, dan berbagai pergumulan lainnya ya Tuhan. Apapun juga yang menjadi pergumulan kami, biarlah kami bawa kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan yang menyatakan jalan keluar atas pergumulan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hari ini, hari-hari mendatang ke dalam tangan Tuhan, juga dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah kami dapat memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagaimana yang firman Tuhan kehendaki. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan perjalanan kami hari ini, hari-hari mendatang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat anugerah Tuhan yang menaungi kami. Banyaklah yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, atas anugerah Allah yang hadir bagi kehidupan kita, marilah kita mengucap syukur. Demikianlah Rasul Paulus menuliskan dalam surat 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dalam tiap ibadah bersama pada jam 9 ataupun jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Sekarang marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 466A. Ya Tuhan, isi hidupku. Citra-Mu nyata
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Terimalah persembahan ini dan jadikanlah sarana untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup persekutuan dan kesaksian. Sertailah kami agar dapat terus mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan yang memulihkan dan nyatakanlah pekerjaan-pekerjaan baik yang Kristus beritakan. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dalam anugerahnya telah mengasihimu dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepadamu, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Pada hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Hosana,
Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.